Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Amin Tuhan. Yes. Mari kita menyembah Dia sekarang. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Dia. Setia Tuhan, Engkau hadir, percaya Tuhan, percaya kuasa, percaya hanya Kau berkuasa. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkuasa, hanya Kau yang layak, yang layak ditinggikan, yang Tuhan untuk disembah, untuk ditinggikan. Haleluya, ku sembah Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Yesus. Mari katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, mengikut Engkau. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu
selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah yang membawa firman-Mu Tuhan itu adalah orang yang Kau pilih untuk membicarakan tentang firman-Mu. Dan biarlah bagi orang yang mendengar Tuhan, setelah mendengar firman-Nya Tuhan, firman-Mu Tuhan, mereka menjadi orang yang berubah Tuhan. Tidak lagi seperti sebelum menyembah-Mu Tuhan, tapi menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Karena firman-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, selamat malam saudara ya, puji Tuhan kembali kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini ya saudara. Nah saudara, pada malam hari ini kita akan membahas tentang menjadi bejana kehormatan. Kalau hari Minggu yang lalu kita sudah belajar banyak ya saudara ya, apa itu bejana dan mengapa Tuhan memberikan gambaran atau memberikan pelajaran dari sebuah bejana ya saudara. Nah, pada malam hari ini menjadi bejana kehormatan diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 hingga 21 saudara ya. Mari kita baca bersama-sama. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah saudara, kalau di hari Rabu yang kemarin saudara ya,
kita sudah belajar bahwa arti kata kudus itu dikhususkan atau dikhususkan untuk pekerjaan Allah yang mulia, gitu ya saudara. Nah, kenapa saudara kita belajar pada malam hari ini dari 2 Timotius 2 ayat yang 20 sampai ke 21 ini? Ada beberapa hal yang kita harus pahami saudara. Yang pertama adalah manusia itu merupakan bejana di tangan sang tukang periuk. Di mana hari Minggu kemarin kita sudah belajar ya saudara ya, siapa pribadi yang menjadi tukang periuk atau sang penjunan ya saudara. Dan mengapa manusia menjadi bejana di dalam perumpamaan ini saudara. Nah, sama seperti tanah liat di tangan tukang periuk atau di tangan sang penjunan, begitupun seperti manusia yang diciptakan untuk memenuhi tujuan Allah saudara. Jadi manusia itu bagaikan tanah liat atau bagaikan bejana, tanah liat yang akan dibentuk oleh sang tukang periuk atau sang penjunan untuk maksud dan tujuan dari sang pencipta atau sang pembentuk itu, yaitu sang penjunan atau sang tukang periuk itu ya saudara. Nah, tetapi di dalam kehidupan manusia, seringkali manusia itu menolak dan bertindak sesuka hati, melupakan tujuannya dia dibentuk itu untuk tujuan sang penciptanya saudara. Seringkali di dalam hidup manusia, kita seringkali lupa saudara akan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita lupa saudara. Dengan apa? Dengan ketidaktaatan yang kita lakukan, dengan ketidaktaatan manusia itu menyebabkan manusia harus melalui proses pembentukan ulang sampai tujuan Allah tergenapi. Nah saudara, tanah liat itu saudara ya, kalau kita melihat bagaimana proses suatu barang atau suatu bejana dari tanah liat itu, kalau kita melihat bagaimana proses pembentukannya ya saudara, kalau ternyata tiba-tiba tidak sesuai atau bentuknya kurang bagus, seringkali tukang periuk itu akan membanting ulang, dia akan meremas kembali tanah liat itu agar dapat dibentuk sesuai dengan apa yang tukang periuk itu inginkan gitu ya saudara. Nah seringkali di dalam hidup manusia, Tuhan membentuk ulang kita saudara ya, menjadi bejana atau menjadi sesuatu sesuai dengan tujuannya saudara. Mungkin melalui tekanan di dalam hidup manusia, melalui mungkin kita seakan-akan merasa hidup di dalam tekanan, atau mungkin di dalam kelemahan kita ya saudara, masalah persoalan menghimpit kita. Seringkali tanah liat itu perlu dihimpit, perlu diremas agar dia menjadi lebih lembut, agar dia menjadi lebih lunak, agar bisa dibentuk gitu ya saudara ya. Di dalam Yeremia 18 ayat 4-6 dikatakan bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah saudara, kalau kita memahami ya saudara ya, dari konteks arti dari sebuah bejana tanah liat dan sang tukang periuk atau sang penjunan, kita melihat bahwa proses hidup manusia itu seringkali melalui banyak fase gitu ya saudara ya, melalui banyak hal yang disebut proses di dalam hidup manusia. Dan itu bukan hal yang mudah saudara ya, hal yang sangat sulit. Tapi saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam tangan Tuhan, sekalipun kita hancur, tapi kita itu ada di tangan sang periuk gitu ya saudara ya. Walaupun itu sangat menyakitkan, kita harus lewati himpitan saudara ya, kita harus lewati tekanan, kita harus ditekan banget, bahkan kita harus dibanting-banting, tanah liat itu harus dibanting, tanah liat itu harus ditekan-tekan, bahkan harus diputar sangat kencang ya saudara, agar dia dapat dibentuk, agar dia dapat menghasilkan tekstur yang baik, dan agar dapat dihasilkan sebuah bentuk yang sangat indah gitu ya saudara. Nah tapi jangan lupa saudara, proses terakhir dari tanah liat atau dari bejana adalah dia harus dibakar saudara. Dia harus dibakar, dan lewat perapian itu saudara, itu akan membuat tanah liat itu menjadi keras, menjadi kokoh saudara ya. Semakin lama dia dibakar, dia akan semakin kokoh, dia akan semakin kuat. Dan jangan lupa dia akan dikeringkan juga saudara. Jadi tidak hanya ditekan
ditekan, tidak hanya dibanting, tidak hanya dihimpit, saudara, tapi tanah liat itu perlu dibakar, saudara ya. Begitu hidup kita, saudara. Mungkin kita, dalam tekanan, dalam situasi yang sangat-sangat berat untuk kita, saudara. Tapi biarlah melalui pembelajaran hidup, melalui proses hidup yang kita lalui, saudara, kita akan menjadi bejana-bejana kemuliaan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, seringkali kita melupakan hal ini, saudara, dan menganggap bahwa proses yang kita hadapi, proses yang kita alami itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena kita begitu mudah kecewa dengan Tuhan, kita begitu mudah meninggalkan Tuhan karena tidak kuat dengan masalah dan proses yang kita hadapi. Padahal, saudara ya, tujuan kita mendapat proses itu, tujuan kita melalui hal itu agar kita menjadi apa yang Tuhan mau. Itu merupakan sebuah proses pembentukan ulang yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita agar kita semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Menjadi bejana kemuliaan berarti menjadi alat yang layak digunakan oleh Allah untuk maksud yang mulia. Nah, saudara, coba tanya dalam diri kita masing-masing, saudara. Apakah kita mau menjadi alat yang terbuat dari emas, alat yang digunakan untuk tujuan yang mulia, atau alat yang hanya sekedar digunakan untuk hal-hal yang biasa saja, saudara? Kalau saya, saudara pribadi, saya mau digunakan untuk alat-alat yang digunakan oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia, saudara. Untuk tujuan yang memuliakan Tuhan. Karena apa, saudara? Berarti kita mempunyai kualitas dan kita layak menjadi alat yang layak untuk digunakan, saudara, oleh Tuhan. Dan kalau itu layak digunakan untuk tujuan yang mulia, berarti dia terbuat dari bahan yang mulia juga, saudara. Yaitu apa dikatakan tadi, terbuat dari emas dan perak, perabot yang terbuat dari emas. Nah, kalau kita bicara tadi soal tanah liat, saudara ya, sekarang kita berbicara soal emas. Saudara, barang-barang yang terbuat dari emas itu harganya sangat mahal ya, saudara. Harganya memiliki nilai yang sangat tinggi, saudara. Dan saudara tahu bagaimana proses barang itu yang terbuat dari emas, dia bisa menjadi sedemikian rupa bagusnya bentuknya, saudara, dan memiliki nilai harga yang tinggi, saudara. Pembentukannya juga tidak enak, saudara. Dia harus dilelehkan, dia harus dipanaskan dengan suhu panas yang sangat-sangat panas agar emas itu menjadi murni. Dan semakin panas dia dipanaskan, saudara, itu akan membuat kualitas emasnya itu semakin tinggi, saudara. Nah, Paulus menggambarkan tentang rumah besar dengan berbagai perabot yang terbuat dari bahan yang berbeda, saudara. Menunjukkan bahwa hanya bejana yang memenuhi kriteria lah yang akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Ada 3 kriteria bejana kemuliaan, saudara, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dia dipersiapkan dengan baik. Saudara, kalau kita melalui banyak hal proses yang terjadi di dalam hidup kita harus tahu, saudara, bahwa itulah tanda bahwa kita sedang dipersiapkan dengan baik, saudara. Dan yang kedua, kita dikuduskan dari segala yang jahat, saudara. Yang ketiga, kita layak dan siap untuk digunakan oleh Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, saudara, tujuan hidup kita itu adalah memuliakan Allah melalui karakter dan tindakan yang mencerminkan keserupaan dengan Tuhan. Kita tidak bisa ya, saudara ya, kalau kita mau hidup di dalam keserupaan dengan Allah, kita tidak bisa hidup dalam kecemaran, saudara. Oleh sebab itu, kita harus dikuduskan, kita harus berusaha hidup dalam kekudusan, dan kita terbebas dari segala yang jahat, saudara. Dengan cara kita menjauhi hal-hal yang cemar, saudara. Kita menjauhi hal-hal yang tidak kudus, saudara ya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita pelajari pada malam hari ini, saudara? Kita harus menyadari bahwa ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menyadari dan kita harus mengenali, saudara. Apa sih tujuan Tuhan di dalam hidup kita, saudara? Allah menciptakan manusia itu dengan suatu tujuan, saudara.
bukan hanya untuk dipersiapkan menjadi alat yang mulia, tetapi kita diciptakan, manusia itu diciptakan. Kenapa? Segambar dan serupa dengan Allah. Itu bukan hanya berbicara soal fisik, saudara ya. Bukan hanya berbicara soal fisik kita, saudara, yang serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi tujuan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu berarti kita memiliki karakter yang sama dengan Allah, saudara. Kita harus bisa mengelola bumi dengan keserupaan karakter Allah, dan ingat saudara, dan kekudusan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-28, saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dan di dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ya saudara, bukan pekerjaan yang cemar. Ayo, hidup kita ini akan maksimal ketika kita tahu tujuan kita diciptakan di dalam Tuhan itu apa. Kita akan dengan sendirinya memiliki kemauan dan keinginan untuk hidup di dalam kekudusan ketika kita tahu dan kita mengenali apa sebenarnya tujuan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu, ayo izinkan Tuhan untuk membentuk dan memproses kita agar kita menjadi bejana yang indah, bejana-bejana yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Proses pembentukan itu seringkali sangat menyakitkan, saudara. Tapi kita harus ingat, saudara, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita lagi agar kita layak untuk digunakan menjadi suatu pekerjaan yang mulia untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat mengatakan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali. Saudara, ingat saudara, Tuhan itu tidak pernah capek untuk membentuk ulang diri kita lagi. Tuhan itu tidak pernah menyerah di dalam hidup kita, saudara. Saudara, kalau dia lihat bahwa bejana ini rusak, dia akan membentuk ulang, saudara. Tuhan itu tidak pernah sekalipun menyerah atas hidup kita. Bahkan seringkali kita yang menyerah di dalam hidup kita sendiri. Kita yang menyerah dan susah untuk menghadapi diri sendiri. Padahal Tuhan itu tidak pernah menyerah di dalam hidup kita, saudara. Dia melihat kalau ini kurang baik, dia bentuk ulang. Bahkan hari Minggu kemarin dikatakan Tuhan itu rela mengotori tangannya untuk membentuk kita, saudara. Untuk membentuk ulang manusia itu, Tuhan rela mengotori tangannya, saudara. Dan dia rela, dia tidak akan pernah menyerah untuk membentuk ulang kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ada di dalam proses, sekalipun menyakitkan, jangan pernah menyerah, saudara. Kita harus tahu, kita harus ingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah menyerah di dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Yang selalu membentuk kita, selalu memberikan kita kesempatan agar kita bisa berubah. Dia tidak pernah menyerah untuk membentuk ulang manusia, saudara. Kita harus ingat hal ini, saudara ya. Menjaga kekudusan dengan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kita harus melakukan itu, saudara. Kita harus bisa menjaga kekudusan dengan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kekudusan adalah syarat utama untuk menjadi bejana kemuliaan. Ingat saudara ya, adalah syarat utama untuk menjadi bejana kemuliaan. Kalau pada malam hari ini saudara memilih untuk mau menjadi bejana yang mulia, bejana yang terbuat dari emas dan perak, saudara harus tahu bahwa hidup saudara harus murni. Sama seperti emas yang murni, yang harus semakin murni, yang terus dimurnikan, saudara. Karena kekudusan, kemurnian itu, kesucian itu, saudara, syarat utama untuk menjadi bejana kemuliaan. Menyucikan diri berarti menjauhkan diri dari dosa dan terus mempraktikkan kehidupan yang bersih di hadapan Allah. Saudara, kalau saudara tahu melakukan hal ini itu berdosa, jangan lakukan, saudara. Kalau saudara tahu bahwa berbohong itu berdosa, jangan berbohong, saudara. Kalau saudara tahu hal ini, kalau saya lakukan hal ini, hati Tuhan disenangkan atau tidak ya? Kalau aku melakukan hal ini ternyata kita sadar bahwa kita mendukakan hati Tuhan, kita mengecewakan hati Tuhan, ya jangan lakukan, saudara. Di dalam 2 Timotius
2 Timotius 2:21 mengatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Di dalam Yohanes 5 ayat yang kedua mengatakan, Yohanes 15 ayat yang kedua mengatakan, saudara, setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, dibersihkan, ranting yang dibersihkan itu sungguh gak enak, saudara. Mungkin dia harus dikikir gitu ya, saudara ya, agar dia bersih dari hama-hama, dia bersih dari mungkin hewan-hewan atau apapun yang bersarang di rantingnya, dia akan dibersihkan, saudara. Dan mungkin ada ranting-ranting yang kering di sekitar kita, itu akan dipotong, itu akan dikikis, saudara. Daun-daun yang layu akan dipotong, dibersihkan. Itu gak enak, saudara. Tetapi maksud tujuan Tuhan apa ketika kita dibersihkan? Supaya kita semakin lebih banyak berbuah, saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kesimpulan pada malam hari ini adalah Tuhan itu memanggil kita, Tuhan itu menciptakan kita, itu untuk menjadi bejana-bejana kemuliaan Tuhan. Katakan pada diri sendiri, saudara, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk menjadi bejana-bejana untuk kemuliaannya, saudara. Supaya kita menjadi alat yang layak dan siap untuk dipakai sesuai dengan tujuan dan maksudnya Tuhan, saudara. Kita menjadi alat yang layak dan siap dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara. Dengan menyadari tujuan Tuhan di dalam hidup kita, dan dengan mengenal tujuan Tuhan di dalam hidup kita, saudara, kita akan mengalami proses pembentukan, saudara. Kita akan menjalani proses-proses pembentukan. Kita harus menjaga kekudusan kita, saudara. Dan kita dapat menjadi perabot yang memuliakan Tuhan kalau kita tetap terus menjaga kekudusan. Mari, saudara, kita serahkan hidup kita. Kita serahkan masa depan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang ada pada kita, diri kita, tubuh kita, masa depan kita, roh kita, jiwa kita, ayo kita serahkan kepada Tuhan, saudara. Sepenuhnya kepada Sang Tukang Periuk itu, saudara. Dan ingat, saudara, jangan pernah merasa gagal di dalam diri kita. Kalau kita tidak sempurna melakukan ini, melakukan itu, jangan pernah menyerah, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menyerah di dalam diri kita. Tuhan selalu melihat nilai di dalam diri kita. Walaupun seringkali kita tidak menyadari dan kita tidak melihat nilai yang kita miliki di dalam hidup ini, saudara. Seringkali kita menganggap diri kita ini hal yang remeh, saudara. Padahal Tuhan tidak pernah meremehkan hidup kita. Bahkan Tuhan menganggap kita itu berharga. Tuhan menganggap kita itu bejana-bejana kemuliaannya, saudara. Sehingga dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah capek, dia tidak pernah merasa menyesal sudah membentuk kita, dan dia tidak pernah menyerah untuk membentuk ulang diri kita, saudara. Oleh sebab itu, ayo kita harus melakukan, kita harus taat pada proses Tuhan, kita harus taat pada kehendaknya, saudara. Untuk apapun di dalam hidup kita, saudara, kita harus serahkan kepada Tuhan, agar kita menjadi serupa dengan Dia, agar kita menjadi sesuai dengan tujuannya, saudara. Menjadi bejana-bejana yang mulia, menjadi perabot-perabot yang mulia dan yang layak untuk dipakainya, saudara. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini, Tuhan Yesus. Kalau kami boleh belajar, Tuhan, kebenaran firman-Mu, yaitu menjadi bejana untuk kemuliaan-Mu, ya Bapa di surga. Mari Tuhan, sadarkan kami bahwa kami mau mengenal tujuan dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Sadarkan kami, Tuhan, bahwa kami adalah perabot-perabot yang Tuhan persiapkan untuk menjadi alat-alat yang layak untuk bekerja di dalam pekerjaan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan, terima kasih untuk setiap proses pembentukan yang boleh kami alami, Tuhan, di dalam hidup ini. Ampuni kami, Tuhan, jika seringkali kami menyerah dan gagal dalam proses. Saat ini, Tuhan, malam hari ini kami sudah belajar bahwa
Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kami. Oleh sebab itu, kami juga tidak mau menyerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang taat. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepadamu. Biarlah Tuhan Kau bentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari Tuhan lebih bentuk lagi kami Tuhan, menjadi bejana-bejana yang indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Kau yang menyertai, melindungi kami semua Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus Engkau kuatkan Tuhan, yang mengalami masalah persoalan Tuhan, kami percaya Engkaulah satu-satunya jalan keluar dalam masalah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.